Oke, hari ini kita bakal jadi detektif bareng-bareng nih. Kita akan selidiki salah satu misteri terbesar di era digital, kasus data yang menghilang. Yuk, kita langsung mulai aja penyelidikannya. Kasusnya, sebuah misteri yang saya yakin kita semua pernah alami. Perasaan bingung pas kuota internet kita tiba-tiba habis, kayak nguap gitu aja. Sebenarnya, kemana sih perginya? Ya, gimana nggak bingung kan? Soalnya setiap hari kita itu bergantung banget sama yang namanya data. Coba deh pikirin, mulai dari scrolling TikTok yang gak ada habisnya, maraton drakor, streaming YouTube, sampai nge-push rank di game favorit kita. Semua aktivitas ini itu makan data. Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan nanya, kuota itu apaan sih sebenarnya? Dan kenapa bisa menghilang? Nah, ini yang mau kita bongkar. Oke, untuk bisa memecahkan misteri ini, pertama kita harus paham dulu tempat kejadian perkaranya, yaitu internet itu sendiri. Intinya sih, internet itu cuma sebuah koneksi super raksasa yang nyambungin semua komputer di seluruh dunia. Sesimpel itu. Inilah jaringan global yang bikin HP kamu bisa nyambung ke server YouTube yang mungkin letaknya di belahan dunia lain. Nah, ini dia petunjuk besar pertama kita. Internet itu sendiri sebenarnya nggak ada yang punya. Secara konsep, internet itu gratis, bebas dipakai siapa aja. Mirip-miriplah kayak udara yang kita hirup atau air laut. Ini kan jadi aneh ya. Kalau internet pada dasarnya gratis, kenapa kita harus bayar tiap bulan? Pertanyaan ini yang bakal ngebawa kita lebih dekat ke jawaban misteri ini. Jawabannya ada di perusahaan-perusahaan yang ngelola sumber daya gratis ini dan membawanya sampai ke hadapan kita. Coba deh bayangin sistem ini punya dua tingkat. Pertama ada yang namanya NAP atau Network Access Provider. Mereka lah yang ngebangun infrastruktur raksasa, kayak kabel fiber optik di bawah laut. Terus di tingkat kedua ada ISP atau Internet Service Provider. Ini provider yang kita kenal. Mereka nyewa akses dari NAP terus menyalurkannya ke rumah-rumah kita. Analogi air ini ngejelasin semuanya dengan pas banget. Bayangin aja internet itu kayak air laut, banyak banget dan gratis. Nah, infrastruktur NAP itu pipa-pipa raksasa dan waduknya. Terus ISP itu perusahaan air lokal yang nganterin airnya ke keran rumah kamu. Jadi tagihan internet kamu, yaitu sama kayak tagihan air. Kamu bukan beli airnya, tapi bayar jasa pengirimannya sampai ke rumah. Jadi poin paling pentingnya ini, tagihan bulanan kamu itu bukan buat beli internetnya, tapi buat bayar layanan dan infrastruktur yang bikin kamu bisa nyambung ke internet. Oke, kasusnya mulai terang. Sekarang, ayo kita periksa tersangka utamanya dalam kasus ini, si kuota. Nah, ini dia. Kayaknya sebagian besar dari kita itu punya pemahaman yang keliru soal apa itu kuota. Kita sering mikir kuota itu kayak tangki bensin atau tandon air yang isinya bisa habis. Padahal kenyataannya jauh lebih simpel. Kuota itu cuma izin buat mengakses jaringan. Terus kalau gitu, kuota datangnya dari mana dong? Jawabannya, ya nggak dari mana-mana. Kuota itu nggak punya wujud fisik. Dia cuma sekedar angka yang dicatat di sistem komputer provider kamu. Gini, pas kamu beli paket internet, katakanlah 10 GB, sistem provider itu cuma nyatat sebuah angka untuk akun kamu, 10. Terus, pas kamu nonton video yang makan data misalnya 1 GB, sistemnya cuma akan ngurangin angka tadi dari 10 jadi 9. Udah sesederhana itu. Oke, semuanya kita sudah siap untuk pengungkapan terakhir. Ini dia jawaban final yang akan menyelesaikan seluruh kasus ini. Jadi, kejahatannya terjadi kayak gini. Pertama, kamu minta data. Misalnya mau nonton video. Data itu lalu lewat di jaringan ISP. Nah, sistem ISP ini langsung nyatet berapa besar data yang lewat, terus jumlah itu dikurangi dari jatah angka kamu tadi. Sampai akhirnya, pas jatah angkanya menyentuh 0, sistem secara otomatis akan stop akses kamu. Jadi, kasus terpecahkan. Kuota data kamu itu nggak pernah hilang atau pergi kemana-mana. Karena emang dari awal nggak ada wujudnya untuk hilang. Yang sebenarnya terjadi adalah, kamu buat pakai jaringan itu cuma di-pause sementara sama sistem. Nah, itulah kebenaran simpel di balik misteri data yang menghilang. Jadi, lain kali kuota kamu habis, ingat ya, datanya nggak kabur kemana-mana. Cuma izin akses kamu aja yang lagi habis. Tapi tentu aja, solusi tercepatnya ya tinggal minta hotspot teman kan? Terima kasih sudah menyimak sesi penjelasan kali ini.